Oke, baik kita mulai ya kawan-kawan ya. Silahkan di-on-kan kameranya. Baru ada 248 orang, berarti pesertanya sekitar 240, karena selebihnya adalah panitia. 40-nya lagi kemana ini? Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Gimana kabarnya? Sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Bapak sehat. Waalaikumsalam, Baik, sehat sehat-sehat. Bapak. Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak. Baik, yang kami hormati Bu Putih selaku Kepala Bidang Diklat Struktural dan Fungsional belum hadir ya. Yang kami hormati juga para wali kelas gelombang 6 Latsar CPNS Kementerian Perhubungan. Latsar CPNS. Kemudian yang kami banggakan para peserta yang dasar CPNS. Yang kami banggakan. Saya Mas Riki minta tolong di mute. Oke. Dan para peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan gelombang 6 mulai dari angkatan 36 sampai dengan 42 yang mudah-mudahan hari ini berbahagia dan dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini walaupun secara virtual, secara daring dalam rangka mengikuti overview kebijakan penyelenggaraan pelatihan, di mana ini memberikan gambaran ya, gambaran secara umum eh, bagaimana proses jalannya pelaksanaan pelatihan dasar CPNS yang akan mulai hari ini kawan-kawan ikuti seperti itu. Sebentar saya cek dulu videonya. Baik, sedianya yang di sini juga hadir Kepala Bidang Diklat Struktural Fungsional Bu Putih Handayani, namun karena ada lain hal sehingga beliau tidak bisa hadir di sini dan menitipkan salam hormat kepada kawan-kawan semua. Selamat datang di Kementerian Perhubungan seperti itulah. Baik, langsung saja saya share screen. Ini sudah terlihat ya di layar kawan-kawan semuanya ya. Nah, jadi kita tidak terlalu lama, mungkin sekitar 30 menitan. Eh, Yang saya sampaikan bahwa ini merupakan kegiatan awal di mana memberikan gambaran rangkaian penyelenggaraan laser yang mulai hari ini akan kawan-kawan ikuti, jalani seperti itu. Dan ini merupakan gambaran secara umum ya. Nanti detailnya sambil berjalan kawan-kawan bisa memantau, mengikuti eh, baik arahan dari wali kelas maupun dari tutor seperti itu. Nah, dasar hukum penyelenggaraannya mulai dari undang-undang tentang ASN, turunannya PP, kemudian peraturan Menteri Perhubungan, ada peraturan LAN, surat edaran, dan tentu saja DIPA, Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan. Nah, ini nanti bisa kawan-kawan cari seperti itu. Nah, berikutnya, eh, jadi selama kurang lebih 1 tahun, kawan-kawan menjalani masa prajabatan ya, masa uji coba. Nah, saat ini sebagai seorang CPNS dalam masa uji coba. Nah, dalam masa 1 tahun itu, eh, kawan-kawan diberikan 1 kali kesempatan untuk mengikuti pelatihan dasar sebagai pembekalan kawan-kawan ini untuk mempersiapkan untuk bekerja, untuk membentuk karakter dan seterusnya seperti itu. Jadi dalam waktu 1 tahun ini diberikan kesempatan hanya 1 kali untuk masa prajabatan, yaitu mengikuti pelatihan dasar CPNS. Oleh karenanya, gunakan kesempatan ini sebaik mungkin, karena sekali lagi ini 1 kali ya, hanya 1 kali kesempatan.
Apabila tidak lulus ya sangat disayangkan seperti itu kan. Apabila ditunda kelulusannya ya sangat disayangkan. Karena di dalam pelatihan di dunia PNS, pelatihan yang paling penting ya pelatihan dasar CPNS ini yang paling penting. Nah, nanti sebagai contoh nih, kemarin dibahas juga bahwa pelatihan dasar CPNS ini lebih penting daripada pelatihan nasional, kepemimpinan nasional tingkat satu misalnya, untuk yang calon eselon satu. Nah, misalkan tidak lulus PKN 2, PKN 1, masih tidak masalah, masih bisa menjadi eselon 2, masih bisa menjadi PNS. Tapi kalau kawan-kawan tidak lulus pelatihan dasar CPNS, tidak bisa diangkat menjadi seorang CPNS, seorang PNS. Karena oleh karenanya betapa pentingnya bukan hanya sekedar sertifikat lulusnya saja ya, tapi ilmu yang dipelajari tentu ini akan dipakai selama kawan-kawan menjadi seorang PNS. Seperti itu. Sebagai bekal dalam menjalani eh, peran dan tugasnya sebagai seorang PNS tentunya. Jadi kesempatannya hanya satu kali, oleh karenanya manfaatkan sebaik mungkin. Berikut adalah kurikulum dari pelatihan dasar CPNS ini. Ada dua kurikulum ya. Kurikulum pembentukan karakter, ada 4 agenda nanti yang kawan-kawan lalui. Yang pertama agenda sikap perilaku bela negara, dua agenda nilai-nilai dasar PNS, yang ketiga agenda kedudukan dan peran PNS dalam mendukung smart governance, yang keempat agenda habituasi. Apa isi masing-masing agendanya? Nah, nanti akan disampaikan pada saat pembelajaran. Nah, berikutnya ada juga kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas, di mana ada dua kurikulum, yaitu kompetensi teknis administratif dan kompetensi teknis substantif. Seperti apa gambarannya? Nanti juga akan dilaksanakan pada saat pembelajaran. Nah, untuk metode penyelenggaraan, jadi pelatihan dasar CPNS ini menggunakan metode blended learning atau campuran perpaduan berbagai macam metode, mulai dari pembelajaran mandiri yang tentunya sudah kawan-kawan lalui kurang lebih 9 hari, kemudian pembelajaran distance learning jarak jauh kurang lebih 22 hari ditambah dengan pelaksanaan aktualisasi 30 sampai 40 hari. Nah, berikutnya ada pembelajaran evaluasi. Nah, pembelajaran evaluasi ini sedianya dilaksanakan secara klasikal bertempat di Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan. Namun karena ada kebijakan efisiensi, sehingga arahan pimpinan bahwa untuk pembelajaran pelaksanaan evaluasi juga dilaksanakan secara distance learning. Jadi kawan-kawan tidak perlu hadir di Bogor, di Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, tapi cukup dari tempatnya masing-masing, dari kantornya masing-masing, ataupun kediaman masing-masing. Nah, berikutnya ada penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nah, ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan distance learning ataupun pada masa habituasi. Jadi pada saat eh, sebelum tahap evaluasi. Nah, ini kita bahas satu-satu mulai dari pelatihan mandiri ya. Gambaran jadwalnya seperti ini. Jadi kawan-kawan yang belum menyelesaikannya silakan harus segera. Jadi silakan login menggunakan NIP ataupun NIK. Saya kurang begitu paham, tapi intinya menggunakan NIP atau NIK seperti itu. Karena yang bisa mengakses hanya seorang CPNS. Saya sebagai seorang PNS nggak bisa. Karena yang bisa mengakses pakai NIP-nya masing-masing. Eh, Pembelajaran ini adalah self-learning, jadi secara asinkronus, tidak ada tatap muka. Jadi waktunya fleksibel, silahkan diatur sendiri. Kurang lebih 99 hari itu maksimal. Dan nanti ada evaluasi akademiknya seperti itu. Eh, Pelatihan mandiri ini wajib lulus. Wajib lulus paling lambat sebelum pelaksanaan pembelajaran klasikal. Jadi bagi yang belum, silahkan sesegera mungkin. Nah, berikutnya pembelajaran distance learning. Pembelajaran distance learning adalah pembelajaran yang mulai hari ini kawan-kawan ikuti, seperti itu.
Diawali dengan apa? Overview. Nah, ini adalah pembelajaran orang dewasa ya. Pembelajaran yang kawan-kawan ikuti adalah pembelajaran orang dewasa, di mana sumber belajar itu tidak hanya dari satu sumber, dari beraneka sumber. Bisa dari fasilitator, tutornya, tutor atau fasilitator, kemudian para peserta sendiri, dari metode, alat, bahan, dan sebagainya. Oleh karenanya, karena ini pembelajaran orang dewasa, lebih banyak pembelajaran sendirinya. Ini contohnya minggu pertama, ini ya, minggu ini. Hari pertama, ini ya nanti ada ceramah, ada dinamika kelompok. Jadi ada pembelajaran yang sifatnya satu kelas 40 orang. Contoh ini dinamika kelompok. Ini nanti satu kelas 40 orang. Nah, hari kedua, contoh lagi, sinkronus pembelajaran agenda satu 2 jam pelatihan. Nah, ini nanti dilaksanakan secara per kelompok, masing-masing kelompok 10 orang di dalam satu kelas. Jadi kelasnya dibagi 4 kelompok dan pembelajarannya dilaksanakan 10 orang. Dibimbing, ada tutornya. Nah, hanya 2 jam pelatihan. Singkat kan? Selebihnya adalah pembelajaran mandiri atau asinkronus. Ada penugasan individu maupun kelompok. Nah, harapannya kawan-kawan aktif ketika pembelajaran sinkronus aktif, bertanya, menjawab, diskusi. Nah, ketika asinkronus juga aktif. Aktifnya seperti apa? Mengerjakan tugas individu maupun kelompok, maupun mengerjakan tugas kantor apabila yang masuk kantor. Yang masuk kantor malah bagus. Karena apa? Karena bisa menambah perbendaharaan penemuan masalah, sehingga nanti bisa diangkat dalam tugas ataupun pelaksanaan aktualisasi. Malah baik, malah bisa mengidentifikasi masalah yang ada di kantornya, bukan yang kosongan, seperti itu ya. Nah, berikutnya contoh hari ketiga asinkronus. Ini pembelajaran non tatap muka, jadi tidak ada pembelajaran tatap muka. Hari keempatnya sama, tidak ada pembelajaran tatap muka, tapi ada nih 3 jam pelatihan. Jadi yang sinkronus itu tatap muka, secara virtual ya, secara daring, dan asinkronusnya adalah non tatap muka. Nah, contoh lagi, sinkronus hari kelima ini, sinkronus agenda pembelajaran agenda 2. Nah, ini tetap muka virtual ini, 2 jam pelatihan. Selebihnya adalah pembelajaran asinkronus, pembelajaran non tatap muka. Nah, selain tadi pembelajaran yang per kelompok 10 orang, ada juga pembelajaran yang per kelas lagi. Selain dinamika kelompok, ada pembelajaran sinkronus yang 9 jam latihan. Nah, nanti informasi ini silahkan disimak dengan baik apabila wali kelas menyampaikan informasi, termasuk kegiatan ceramah itu. Kegiatan ceramah kalau secara jadwal idealnya di hari pertama memang ada, tapi mengingat apa ya keterbatasan waktu dari narasumber sehingga kemungkinan akan digeser, banyak yang digeser. Jadi silahkan disimak perubahan informasi yang disampaikan oleh para wali kelasnya. Nah, begitu gambarannya. Jadi sinkronus, asinkronus, gambarannya seperti itu. Ada pembelajaran per kelompok 10 orang, ada pembelajaran per kelas, bahkan ketika ceramah beberapa kelas akan digabungkan. Jadi disimak eh, pelaksanaannya. Sampai pembelajaran hari ke 16. Nah, 16 nanti ada bimbingan, mulai bimbingan. Kawan-kawan dibimbing dalam menyusun rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi ini sebagai uji coba, jadi berpikir bagaimana cara berpikirnya, bertindak, kemudian bagaimana menemukan masalah, bagaimana menganalisis masalah, sampai eh, membuat gagasan kreatif dan dituangkan ke dalam kegiatan. Seluruhnya ini nanti akan dibimbing dan menjadi pola pikir ketika menjadi seorang PNS ya idealnya seperti itu. Ini gambaran nanti idealnya sebagai seorang PNS itu seperti apa gitu. Nah, setelah dibimbing, kawan-kawan nanti melaksanakan seminar rancangan aktualisasi. Nah, menjelaskan apa saja nanti yang dilakukan selama masa habituasi. Nah, berikutnya ada pelaksanaan aktualisasi kurang lebih
30 sampai 40 hari dan sebelum masuk masuk evaluasi, tahap evaluasi, kawan-kawan juga ada bimbingan pra evaluasi aktualisasi. Nah, ini yang menjadi perhatian ya pada saat pembelajaran desain learning. Pakaiannya kemeja putih berdasi hitam pria. Kemudian untuk yang perempuan kemeja putih kerudung hitam atau syal. Nah, bagi yang di kantor gimana? Ya tetap menyesuaikan. Namanya sedang mengikuti pelatihan, ya wajib. Nah, nanti tinggal misalkan di kantor tidak tidak ada pembelajaran sinkronus, dia menyesuaikan pakainya di kantor lagi silahkan. Jadi selama sinkronus yang menjadi perhatian itu selama sinkronus saja tatap muka, misalkan 2 jam pelatihan, ya itu yang wajib hadir dan itu memakai pakaian diklat, pakai pelatihan, pakaian pelatihan. Nah, ini jumlah pesertanya berapa ini? 279. Berarti sekitar ada dikurangi panitia ada sekitar 8 orang yang belum hadir. Saya yakin 8 orang itu nanti yang akan menimbulkan ini ya, yang terindikasi bahwa yang tidak mematuhi peraturan 8 orang itu saya jamin nanti silakan di para wali kelasnya dicek yang tidak hadir siapa, pasti orang itu nanti yang akan tidak tertib karena tidak menyimak apa yang disampaikan di overview seperti itu. Saya jamin itu. Nah, berikutnya LMS menjadi panduan jadwal ya. LMS nanti yang disampaikan oleh para wali kelas ini menjadi panduan jadwal. Silahkan disimak, dicek setiap hari. Tapi apabila ada perubahan akan disampaikan oleh narahubung PIC atau para wali kelas. Nah, berikutnya kawan-kawan wajib mengisi daftar hadir setiap hari di LMS. Setahu saya hanya sekedar login. Jadi login di LMS setiap pagi, siang, dan sore itu sudah wujud dari presensi. Atau silakan dicek kalau misalkan ada checklist atau segala macam. Karena sekali lagi saya tidak bisa membuka dari sudut pandang saya. Sudut pandang peserta seperti apa saya belum pernah lihat. Tapi sudut pandang sebagai tutor, penguji, coach, saya bisa melihat. Tapi untuk sebagai peserta, presensinya seperti apa, saya belum bisa melihat. Tapi intinya setiap hari wajib hadir, baik ada pembelajaran sinkronus, maaf bukan hadir, wajib mengisi atau daftar hadir, mengisi daftar hadir di LMS, baik ada pembelajaran sinkronus ataupun tidak, yang di LMS ya. Nah berikutnya ada pengisian daftar hadir ketika sinkronus, nah, itu melalui Google Form yang disampaikan oleh wali kelasnya, baik itu disampaikan secara terus-menerus atau tidak, tetap otomatis, makanya disimpan link Google Form-nya seperti itu di HP-nya masing-masing termasuk LMS-nya disimpan di HP-nya maupun di PC masing-masing kan bisa di-save seperti itu, linknya. Berikutnya upload tugas di LMS sesuai arahan tutor baik tugas individu maupun kelompok. Apabila LMS bermasalah nanti gunakan jadwal manual sebagai panduan. Pelaksanaan pembelajaran melalui Zoom yang difasilitasi oleh wali kelas. Nah, ini ketika pembelajaran sinkronus, peserta wajib menyalakan video dan menampilkan wajah ya saat pembelajaran. Jadi wajahnya full ditampilkan, jangan kelihatan jidatnya saja atau kelihatan rambutnya saja, jangan. Nah, itu juga bagian dari penilaian ya. Nah, seperti itu. Kehadiran, karena kehadiran itu yang sangat penting. Nah, ini 280 orang, berarti sekitar 8 orang masih yang belum. Nah, berikutnya tahap evaluasi. Jadi, tadi kan ada 4 tahapan, ada tahap pembelajaran mandiri, ada distance learning, dan tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini tadi yang saya sampaikan, sedianya dilaksanakan secara klasikal, namun karena ada efisiensi sehingga tetap dilaksanakan secara distance learning, jarak jauh. Dan ini gambarannya hari pertama pembelajaran, hari kedua itu seminar, hari ketiga ada penutupan, review, dan sebagainya. Nah, nanti 3 hari ini kurang lebih. Nanti tinggal karena ini pembelajaran desain learning, jadi silahkan menyesuaikan informasi dari wali kelasnya masing-masing. Kapan seminar yang kedua, kapan penutupannya. Nah, berikutnya adalah penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Jadi ada
kemampuan administratif, substantif, waktunya sebelum latsar, sebelum listening, atau pada saat masa habituasi. Sebelum pembelajaran tahap evaluasi. Materinya seperti apa nanti silahkan. Mungkin kelompok ini juga sudah ya, saya lupa jadwalnya, tapi kemungkinan sudah. Nah, berikutnya ini evaluasi kelulusan peserta. Jadi, apa saja sih aspek yang menjadi penilaian kelulusan? Ada 4 aspek ya. Yang pertama, evaluasi sikap perilaku, bobotnya 15%. Tapi ini menjadi sangat penting, menjadi salah satu penentu. Kalau yang lain masih bisa dinego-nego, ini tidak bisa dinego kalau yang sikap perilaku. Dilihat dari apa? 10% itu dari lembaga pelatihan. Jadi penilaian dari lembaga pelatihan yang terstruktur, mulai dari wali kelasnya, tutornya, coach, penguji, dan seterusnya. Nah, ini penilaian sikap perilaku kehadiran terutama. Selama pelatihan mandiri itu akan terlihat nih siapa yang login setiap hari, siapa yang hanya loginnya sekedar melewatkan oh, apa sekedar pas-pas seperti itu, sekedar mengisi tapi tidak melihat seperti itu. Kelihatan. Termasuk ini nanti pembelajaran distance learning. Nah, ini yang paling kelihatan ini. Siapa yang nyambi, siapa yang nyambi itu apa ya? Multitasking gitu. Siapa yang nggak fokus kelihatan. Termasuk tahap evaluasi. Berikutnya ada dari penilaian dari atasan peserta. Jadi sikap perilaku selama pembelajaran distance learning maupun aktualisasi. Nah, yang berikutnya adalah evaluasi akademik. Bobotnya 20%. Nah, itu didapat dari pelatihan mandiri, tugas-tugas, dan tentunya ada evaluasi akademik pada masa distance learning. Nah, kalau ini misalkan nih, ada tidak lulusnya, ini masih ada remedial. Kalau yang perilaku ini, enggak mutlak ini. Nggak ada remedial. Namanya sikap perilaku, gimana remedialnya, kan seperti itu. Terukurnya nggak bisa dalam durasi singkat kalau sikap perilaku. Kalau evaluasi akademik jelas terukur, masih belum lulus tinggal tes lagi, cek lagi. Masih nggak lulus, ulang lagi sampai lulus. Gampang kan? Tapi sikap perilaku ini yang menjadi perhatian. Utamanya kehadiran tadi ya. Berikutnya evaluasi aktualisasi, ada rancangan aktualisasi dan pelaksanaan aktualisasi. Nah ini mah gampang. Nanti kawan-kawan tinggal mengikuti arahan coach, arahan penguji, otomatis bisa. Tadi yang saya ingatkan, evaluasi sikap perilaku ini yang menjadi perhatian. Berikutnya, evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas, ini didapat dari PKTBT tadi. Nah ini ketidakhadiran peserta. Jumlah ketidakhadiran peserta tidak lebih dari 6 sesi atau 18 jam pelatihan atau 2 hari secara kumulatif. Tapi ingat ya, ini bukan hak untuk diambil oleh setiap peserta. Diambil ketika hanya sangat mendesak saja. Nah, contohnya, mendesak itu seperti apa contohnya? Misalkan ada yang melahirkan. Nah, ini kebetulan CPNS-nya kan pola pembibitan, saya rasa masih single semua. Tapi kalau CPNS-nya dari yang umum, kan ada yang sedang hamil, ada yang sedang apa keperluan misalkan terbang, nah itu kan tidak bisa ditunda. Terbang kan nggak mungkin pakai eh, bisa on apa namanya. Tapi itu penjadwalannya tentu bisa, gitu. Tentu bisa diatur. Ketika jadi penerbangannya ketika tidak sinkronus itu pun masih bisa. Termasuk misalkan ada kedukaan, itu silakan, tapi perlu disampaikan ya ke wali kelasnya masing-masing. Jadi apa-apa komunikasinya ke wali kelas, bukan ke tutor. Itu. Termasuk misalkan ada LMS bermasalah, ada eh, mengenai evaluasi akademik, gimana, sampaikan ke wali kelas. Nah, ini kelulusan peserta lulus apabila nilainya paling rendah cukup memuaskan. Ditunda apabila tadi yang saya sampaikan bisa ditunda, misalkan
akademiknya kurang, terus aktualisasinya kurang, PKTBT-nya dianggap kurang. Nah, tapi untuk sikap perilaku tidak ada kata apa, tidak ada ditunda karena sikap perilaku tidak ada. Kalau sikap perilaku sudah mutlak wajib, karena wajib harus memenuhi, harus lulus untuk sikap perilaku ya. Tidak, makanya tidak ada ditunda kaitannya dengan sikap perilaku. Jumlah ketidakhadiran itu tadi yang saya sampaikan. Nah ini menjadi penilaian yang paling penting. Nah berikutnya kualifikasinya cukup memuaskan mulai dari 70,01 dan ke atas dan memuaskan seperti sangat memuaskan. Nah harapannya lulus semua ya kawan-kawan di sini ya. Makanya ikuti dengan baik, diikuti, disimak seperti itu. Karena sekali lagi ini menjadi bekal kawan-kawan nanti menjadi seorang PNS gambarannya seperti apa. Nah ini remedialnya ada ketentuannya. Mudah-mudahan gelombang ini bisa lulus semua. Ini 282 kurangi 8 orang, masih ada sekitar 6 orang yang belum hadir. Nah, untuk para wali kelas silahkan, pasti saya jamin 8 orang ini yang nantinya akan dalam tanda kutip agak bermasalah nantinya. Saya yakin itu. Bisa dicek mulai sekarang siapa yang tidak hadir. Silahkan wali kelas. Nah, berikutnya ini adalah penyelenggara pelatihan ya. Jadi kami dari Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan yang ada di Bogor. Nah, kami ini unit kerja eselon 2 di bawah Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Eselon satunya kan kepala badan, kepala atau badan, nah, kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Jadi eselon satunya itu. Eselon 2-nya Kepala Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Pak Ali Fikri. Nah, ada 3 bidang dan satu bagian umum, 3 bidang. Salah satu bidangnya bidang diklat struktural fungsional yang dikepalai oleh Bu Putih Handayani yang hari ini tidak bisa hadir. Nah, berikutnya ada ketua tim eh, pelaksana bidang struktural fungsional Pak Teddy, itu ada. Nah, ini saya sebagai ketua tim substansi bidang standarisasi kejadian mutu dan bisnis diklat struktural fungsional. Bentar saya cek Pak Teddy aja. Belum ada. Nah, berikutnya kami juga sudah menugaskan eh, para wali kelas yang nantinya mendampingi kawan-kawan. Jadi wali kelas ini bukan sekedar admin ya, jangan berpikir sekedar admin, tapi beliau sangat menentukan kelulusan kawan-kawan juga. Oleh karenanya informasinya diperhatikan, sering komunikasi, dan apabila ada masalah ataupun jangan cuma masalah saja ya kalau disampaikan, hal-hal yang baik juga disampaikan. Jangan ketika kalau masalah saja menginformasikan. Nah, di sini ada, saya stop share. Untuk angkatan 36 ada Pak Suryadi. Silahkan Pak Suryadi apabila ada yang disampaikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta angkatan 36, selama mengikuti pelatihan Nasar ini, saya akan yang menjadi PIC atau wali kelas. Jadi diharapkan semua peserta untuk mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh, karena ini awal dari Anda untuk menjadi pegawai negeri sipil. Ya, jadi jangan sampai Anda ditunda atau tidak lulus. Saya berharap untuk semuanya dikoordinasikan dengan PIC atau wali kelas. Apapun kendala Anda, mohon koordinasikan. Jadi mohon arahan dari nanti minta arahan dari PIC atau wali kelas. Ya, jangan jangan terlalu diam. Jadi kalau ada pengajar atau PIC mengontak atau menghubungi, tolong dijawab. Ya. Dan di grup mohon kalau PIC memberikan
pengumuman atau apa, silakan dijawab. Ya, kita ini sama-sama belajar. Jadi diharapkan semua peserta berkontribusi aktif dalam mensukseskan kegiatan Lasar ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suryadi. Nah, PIC itu apa sih? Person in charge gitu ya. Sama kayak wali kelas gitu ya. Nah, berikutnya angkatan 37 ada dengan Pak Faisal. Silakan Pak Faisal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ardian atas waktu dan layarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Fakhrudin, wali kelas Angkatan 37 atau personal in charge Angkatan 37. Saya mau Angkatan 37 ini kompak sesuai dengan komitmen yang saya buat di grup. Patuhi aturannya. Kalau kalian mau maju sama-sama, ayo kita bergerak sama-sama. Kalau kalian mau diam saja, saya nggak akan peduli dengan kalian. Kalian bukan saudara saya, tapi saya perhatian sama kalian. Oke? Angkatan 37. Kalau ada perubahan apapun dalam jadwal, nanti saya akan informasikan H-1 kegiatan pembelajaran atau distance learning ya. Terima kasih Pak Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Faisal. Terima kasih. Berikutnya angkatan 38 ada Bu Linda. Silakan Bu Linda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya teman-teman. Saya Linda, wali kelas dari Angkatan 38. Nah, kepada teman-teman yang tetap semangat dan disiplin dalam mengikuti pelatihan ini, terutama pada saat ada Zoom. Jadi tidak ada lagi teman-teman yang terlambat-terlambat untuk masuk Zoom. Dan sebelum mengikuti pembelajaran sinkronus itu, sebaiknya teman-teman membaca modul dulu agar pada saat Zoom nanti teman-teman aktif. Dan jika teman-teman juga mengalami kendala, sebaiknya segera lapor kepada wali kelas. Ya, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Linda. Nah, ini Bu Linda nggak kelihatan wajahnya ya. Ini bukan karena kabut, tapi memang kameranya ya kawan-kawan ya. Mohon dimaklumi. Iya, terima kasih Pak Rian. Terima kasih Bu Linda. Berikutnya angkatan 39 ada Bu Dini wali kelasnya. Silakan Bu Dini. Baik, terima kasih Pak Ardian. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Saya Dini, perkenalkan saya wali kelas angkatan 39. Eh, Mungkin sama aja buat teman-teman angkatan 39 dengan wali kelas angkatan lain yang sudah disampaikan itu bisa mohon diterapkan juga di angkatan 39 ya teman-teman. Untuk hadir tepat waktu, untuk teratur menggunakan baju diklat walaupun kita Zoom jangan jangan apa jangan mentang-mentang Zoom hanya kelihatan sampai dagu saja, nggak kelihatan, oh nggak akan kelihatan baju diklatnya, tetap itu akan kami pantau juga. Jadi mohon tata tertib yang sudah dibagikan wali kelas dipahami, dilaksanakan dengan baik teman-teman. Terus nanti kalau ada pergantian pengajar, pergantian jam Zoom itu pasti akan disampaikan 1 hari sebelumnya. Jadi teman-teman mohon kita kerjasama bareng supaya nilainya juga teman-teman baik, manfaatnya juga teman-teman bisa dapatkan. Seperti itu. Cukup aja Pak Ardian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dini. Nah, berikutnya ada wali kelas angkatan 40, Pak Iswandi. Silakan Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sehat selalu ya. Ini juga udah dijelasin semua sama teman-teman semua PIC-nya tadi. Jadi intinya teman-teman sebelum materi segera dimulai udah masuk ya di Zoom-nya 15 menit ya. Intinya yang itu ya teman-temannya. Jangan sampai WI-nya nyari-nyari teman-teman semua ya. Pokoknya itu aja penekanannya ya. Sebelum 5 menit pelajaran udah masuk ya. Jadi semua sudah ada dijelaskan sama PIC-PIC-nya. Jadi gitu aja teman-teman semuanya. Mohon kerjasamanya ya untuk kegiatan Latsar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dian atas waktunya. Waalaikumsalam. Makasih Pak Is. Pak Is tadi menyampaikan WI. WI itu apa sih kawan-kawan? Widai suara. Jadi pengampu materi.
Jadi gitu ya, maksud Pak Is itu seperti itu. Karena WI masih asing, Pak, bagi para CPNS ini. Nah, berikutnya angkatan 41, Bu Irena, silakan Bu Irena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irena Fatia, saya wali kelas angkatan 41. Mohon kerjasamanya pada seluruh peserta. Kemudian harapan saya peserta dapat bergabung Zoom tepat waktu. Jadi seperti yang sudah disampaikan sama teman-teman wali kelas yang lain, bahwa harapan kami bahwa peserta bisa hadir tepat waktu. Itu saja dulu. Jadi harapan kami bahwa peserta bisa hadir tepat waktu, full prepare, kameranya nyala dan sinyalnya bagus gitu. Harapannya untuk bisa dipersiapkan karena ini latsar. Jadi tolong serius. Saya kira cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Iren atas penyampaiannya. Jadi betul ya kawan-kawan ya, yang terpenting itu dulu, kehadiran dulu. Nah itu karena yang dilihat tuh yang basic-basic dulu, kehadirannya tepat waktu enggak, terus aktif enggak, nah, itu kemudian. Gitu. Oke, berikutnya angkatan 42 ada Pak Dika, silakan Pak Dika. Pak Dika. Baik, terima kasih Pak Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dika, PIC dari Angkatan 42. Pesan saya diharapkan agar teman-teman semua serius dan disiplin dalam mengikuti kegiatan atsar ini. Dan mohon kerjasamanya ya teman-teman semua. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Dika. Walaupun di PC namanya Pak Iswandi, tapi itu namanya Pak Dika ya kawan-kawan ya, yang ganteng sebenarnya. Nah itu yang tadi disampaikan oleh para wali kelas betul sekali. Jadi prinsipnya kawan-kawan ini hadir tepat waktu, tertib seperti itu. Harapannya seperti itu. Jadi tujuannya bukan semata-mata untuk apa-apa, tapi untuk kembali ke kawan-kawan. Karena ini pelatihan dasar, sebagai pondasi. Nah, saya rasa demikian. Jadi ini yang bisa kami sampaikan. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Satu, dua, tidak ada. Cukup ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita lewati yang relatif singkat ini 39 menit membawa manfaat. Kemudian kawan-kawan bisa mengikuti pelatihan dasar CPNS ini dengan baik, dengan tertib, dan bisa lulus dengan hasil yang memuaskan, bahkan sangat memuaskan. Sukses untuk kawan-kawan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima Bu. kasih, Pak.